A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah semoga terus terucapkan lewat lisan kita atas begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Salawat beserta salam teriringkan selalu kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada semua keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain, dan kepada setiap pengikut setia jalan beliau sampai hari kiamat nanti. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang setia mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita kembali kepadanya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita di kesempatan kali ini akan membahas tentang satu kitab yang fenomenal karya Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, dan nama kitabnya adalah Kitab Bidayatul Hidayah. Dan di pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan tentang bab pembahasan nasihat Imam Ghazali kepada penuntut ilmu. Setelah di kesempatan sebelumnya Imam Ghazali menyampaikan nasihat kepada kita semua penuntut ilmu bahwa hal yang pertama yang harus kita perbaiki adalah niat kita untuk menuntut ilmu itu apa. Kita harus berusaha untuk meluruskan niat bahwa setiap usaha kita dalam menuntut ilmu ditujukan untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin kedua, penulis menyampaikan tentang yang namanya korelasi hubungan erat antara ilmu dan amal soleh. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah yang ditunjukkan dengan perubahan tingkah laku, perubahan sikap, kualitas diri, dan amal soleh yang semakin bertambah dari seorang penuntut ilmu. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang gambaran orang-orang yang tertipu dengan ilmu yang mereka miliki ketika di dunia sehingga mereka lalai dari mengamalkan ilmunya. Waliyazubillah. Kata Nabi dalam hadisnya, marartu bilailatin usriya bi. Ketika malam Isra Mi'raj, Nabi naik dari bumi menuju langit. Dalam prosesnya beliau diperlihatkan dengan berbagai macam pemandangan-pemandangan, azab-azab yang ada di neraka, serta kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga sebelum Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada salah satu pemandangan yang membuat Nabi itu khawatir, takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka, yaitu pemandangan tentang biqaumin tuqradu shifahuhum bimaqaridha minnar. Ada sekelompok orang di neraka mendapatkan siksa, yaitu mulut mereka digergaji oleh para malaikat, oleh para penjaga neraka dengan gergaji yang terbuat dari api neraka. Waliyazubillah. Maka pemandangan ini kemudian ditanyakan oleh Nabi, man antum? Siapa kalian? Kenapa sampai kalian bisa mendapatkan siksaan yang seperti ini? Kata Nabi Muhammad menjelaskan perkataan orang-orang yang mendapatkan siksaan tersebut,
kunna na'muru bil ma'rufi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Wahai Muhammad, kami ini adalah orang yang semasa hidup kami di dunia mengajak orang lain menuju kebaikan. Tetapi diri kami sendiri tidak mengerjakan kebaikan itu. Dan di lain sisi, kami mengajak orang lain untuk menjauhi maksiat, menjauhi kemungkaran. Padahal diri kami melakukan maksiat itu. Wal-iyazubillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dan juga keluarga kita serta anak keturunan kita dan orang tua kita dari siksa api neraka. Betapa besar siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang semasa hidupnya memiliki ilmu, tetapi ilmu tersebut tidak merubah kualitas amalnya, tidak membuat dia menjadi lebih baik dalam beramal saleh. Inilah yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, salah satu doa Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyul Qayyum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak bisa merubah pemilik ilmu itu untuk menjadi lebih baik, khususnya dalam kualitas amal solehnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat ketiga dari Imam Ghazali kepada kita semua para penuntut ilmu, yaitu beliau ingin memulai dengan gambaran 3 macam model-model penuntut ilmu. Yaitu yang pertama, orang yang mencari ilmu dan menjadikan ilmu itu sebagai bekal untuk dia mendapatkan akhirat yang baik. Menjadikan ilmu sebagai alat untuk mendapatkan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Maka kelompok ini dikatakan oleh penulis, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai kelompok pemenang. Karena ilmu tersebut bisa membuat mereka menjadi lebih baik dan memiliki orientasi kehidupan akhirat yang baik. Kalaupun orang-orang yang berada di kelompok satu ini, Allah berikan kelebihan-kelebihan di dunia, Allah berikan harta yang lebih, Allah berikan yang namanya kedudukan yang baik, Allah berikan yang namanya pengikut yang banyak atau dan lain sebagainya. Hal itu tidak akan melalaikan mereka dari tujuan utama mereka, kenapa mereka mencari ilmu. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang ikhlas ini, kepada kelompok pemenang ini. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh Imam Bukhari tentang seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal dan mungkin tidak asing di telinga kita, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam suatu hari, Abdurrahman bin Auf, yang mana kita tahu bahwa beliau adalah sahabat Nabi yang termasuk orang dibukakan pintu dunia seluas-luasnya dari Allah kepada Abdurrahman bin Auf. Hartanya banyak, perdagangannya selalu berhasil, sukses di mana-mana dan lain-lain. Maka suatu hari sepeninggal Nabi Muhammad SAW, datang pelayan Abdurrahman bin Auf membawakan dia makanan sedangkan dia dalam kondisi puasa saat itu. Anna Abdurrahman bin Auf utiya bi ta'am. Maka ketika makanan sampai di hadapan Abdurrahman bin Auf, beliau langsung menangis. Menangis. Sambil mengatakan, Qutila Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairun minni
wa kuffina bi burdatin idza ghuttiya bihi ra'sahu idza ghuttiya bihi ra'suhu badat rijlahu wa in ghuttiya rijlahu bada ra'suhu. Sambil menangis melihat makanan yang dibawakan kepadanya, yang mana makanan itu Masya Allah tanpa ada kekurangan sedikit pun, beliau katakan, telah mendahuluiku menemui Allah Subhanahu wa ta'ala sahabatku Mus'ab bin Umair, dan dia lebih baik daripada saya, kata Abdurrahman bin Auf. Di mana Mus'ab bin Umair yaitu salah seorang sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Di antaranya beliau, yaitu Mus'ab radhiyallahu taala anhu, adalah orang yang bagus baca Qur'annya, cepat menghafal pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad. Karena kemahiran beliau dalam Al-Quran, beliaulah orang yang diutus oleh Rasulullah untuk pergi pertama kali berdakwah kepada orang-orang di Madinah, mengajarkan orang-orang di Madinah tentang Al-Quran. Tetapi beliau dipanggil oleh Allah menjadi syahid dalam perang Uhud. Maka pada saat kondisi awal-awal keislaman, keuangan kaum muslimin saat itu jauh dari kata mewah. Semuanya ekonomi serba sulit, serba sempit. Sehingga Abdurrahman bin Auf mengatakan, Mus'ab yang meninggal saat itu, kami tidak bisa membelikan dia kain kafan. Karena kondisi ekonomi yang sangat sulit. Dan kewajiban orang yang meninggal, pertama kali harta yang dia tinggalkan digunakan untuk membeli kain kafannya dia. Dan Mus'ab bin Umair tidak meninggalkan harta kecuali hanya satu helai kain. Yang kain itu panjangnya tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya ketika dia meninggal. Saat ditutup bagian kepalanya, bagian atasnya, nampaklah bagian kakinya. Mau ditutup bagian kakinya, nampak bagian kepalanya. Maka kita lihat bagaimana para sahabat Nabi yang mereka berjuang betul-betul mencari ridha Allah dalam setiap amal yang mereka lakukan. Tidak mengharapkan kemewahan dunia dalam tindakannya. Dalam setiap perbuatannya tidak pernah mengharapkan balasan di dunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya hidup dengan orientasi memiliki akhirat yang baik. Kemudian Abdurrahman bin Auf kembali menangis sambil mengatakan, dan telah mendahuluiku, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW, orang yang terkenal keberaniannya, melindungi Rasulullah selama di Mekah. Begitu juga melindungi Rasulullah dalam perang Badar. Dan dalam perang Uhud, Hamzah termasuk di antara para syuhada yang gugur. Orang yang dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Abdurrahman, wa huwa khairun minni. Dan Hamzah lebih baik daripada saya. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Thumma busita lana minad dunya ma busita." Dan setelah Islam itu semakin berkembang luas, Allah Subhanahu wa taala mulai membukakan pintu-pintu rezekinya kepada kaum muslimin. Mengangkat derajat kami mulai dari yang namanya kesulitan dalam kehidupan, serba sempit, serba susah, mulai memiliki harta yang banyak. Tetapi harta yang banyak itu tidak membuat hati para sahabat Nabi tertipu dengan dunia. Dunia hanya berada di dalam genggaman mereka. Memang betul dunia berada di dalam genggaman mereka.
tapi dunia tersebut tidak sampai menguasai hati mereka. Maka kata Abdurrahman bin Auf, "Tsumma busita lana ma busita. Wa qad khashina antakuna hasanatuna ujjilat lana." Dan dengan semua kemewahan yang Allah berikan kepada kami saat ini yang hidup di dunia, yang masih hidup, dari antara para sahabat-sahabat Nabi, kami khawatir, kata beliau, kami khawatir jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan semua amal soleh kami, balasannya di dunia dengan kemewahan ini, dan kami di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah sebuah iman yang sangat kuat yang tumbuh dari hati seorang mukmin yang kokoh, yang ikhlas beramal dengan ilmu yang dia ketahui untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dunia berada di genggamannya, dunia tersebut tidak membuat dia lalai dari tujuan utamanya, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua harta, semua kekayaan, semua jabatan dan posisi yang ia miliki, dia manfaatkan sebagai alat untuk membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertakwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di mana posisi kita di antara para sahabat-sahabat Nabi ini? Di mana kita dari mereka? Sudahkah hati kita itu kokoh seperti hati Abdurrahman bin Auf? Tidak terpengaruh dengan silaunya dunia. Sudahkah perjuangan kita, pengorbanan kita itu seperti Mus'ab bin Umair? Di mana posisi kita? Di mana posisi kita dari mereka? Selanjutnya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Kemudian itu tadi yang pertama, yaitu kelompok orang-orang pemenang, kelompok pemenang, yaitu kelompok yang menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Kelompok yang kedua dikatakan oleh penulis, yaitu kelompok yang menjadikan ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu untuk bisa memperbaiki kehidupannya di dunia. Artinya, kelompok ini menggunakan ilmu sebagai alat untuk bisa mendapatkan harta, untuk bisa mendapatkan jabatan, posisi, dan juga kedudukan yang baik di masyarakat. Tetapi, dalam hatinya, dia sadar bahwa apa yang dia lakukan, menjadikan ilmu itu sebagai alat untuk mendapatkan dunia, itu sesuatu yang salah. Itu tidak benar. Maka kelompok ini digolongkan oleh Imam Ghazali sebagai kelompok yang beresiko. Kenapa beresiko? Jika mereka itu bisa bertaubat sebelum ajal mendahuluinya, maka mereka kemudian memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu, menambal semua kekurangan-kekurangannya. Kelompok kedua ini bisa mendapatkan akhir yang baik, husnul khotimah. Kemudian bisa bertemu dengan kelompok pertama, para pemenang tadi. Tetapi sebaliknya, jika kelompok kedua ini tidak sempat bertaubat sebelum ajalnya tiba, ajal mendahului dia daripada taubatnya, maka dikhawatirkan mereka akan mendapatkan akhir yang tidak baik. Dan apapun hasilnya, apapun perhitungannya nanti ketika di hari kiamat, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Jika mereka diampuni, maka Allah akan mengampuni. Jika mereka harus mendapatkan azab, maka mereka harus mendapatkan azab. Maka dari itu Imam Ghazali mengelompokkan mereka ini, kelompok ini sebagai kelompok yang beresiko. Dan kemudian kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang menjadikan ilmu sebagai alat
untuk mendapatkan dunia. Menjadikan ilmu, khususnya ilmu syariat, itu sebagai alat untuk bisa mendapatkan harta, kekayaan, kemewahan, kedudukan yang baik, jabatan yang bagus, dan sebagainya dari kenikmatan-kenikmatan di dunia. Dan mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka masih merasa bahwa ilmu yang mereka jadikan sebagai alat untuk mendapatkan dunia itu bukanlah sesuatu tindakan yang keliru. Dan itu masih boleh-boleh saja. Maka orang yang masuk dalam kelompok ketiga ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai kelompok yang binasa. Kenapa mereka bisa binasa? Alasannya karena mereka tidak merasakan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Sehingga orang yang merasa salah itu tidak akan, orang yang merasa benar, orang yang merasa benar atas apa yang dia lakukan tidak akan mau mengintrospeksi dirinya, tidak akan mau memperbaiki dirinya. Karena dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu benar. Susah nasihat masuk. Dan inilah orang yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian menyampaikan sesuatu tapi kalian tidak kerjakan? Mereka, kelompok ketiga ini, mengajak manusia kepada kebaikan. Dengan lisannya mereka mengajak manusia kepada kebaikan. Tetapi dengan perbuatannya, ia menampakkan untuk menjauhi dari yang namanya kebaikan. Menyuruh manusia untuk jangan terlena dengan dunia, jangan tertipu dengan dunia. Tetapi tingkah lakunya, perbuatannya sehari-hari adalah hamba dunia. Padahal watak seorang manusia itu lebih mudah menerima nasihat jika itu adalah dilakukan dengan perbuatan. Lebih mudah meniru sesuatu yang disampaikan lewat perbuatan daripada yang disampaikan dengan kata-kata. Maka mereka, kelompok ketiga ini adalah kelompok yang disinggung oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengatakan, ana akhwafu alaikum bid-dajjal. Ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Saya, kata Nabi Muhammad SAW, khawatir kepada kalian tentang satu hal yang dapat menyesatkan kalian, dan kekhawatiran saya ini melebihi kekhawatiran saya daripada dajjal. Para sahabat Nabi bertanya, apa itu hai Rasulullah SAW? Dikatakan oleh Rasulullah, ulama ussu. Ulama su, yaitu orang-orang yang pandai menyampaikan kebaikan lewat lisannya, tetapi amalnya itu jauh daripada kebaikan yang dia ucapkan. Hatinya kotor dengan keinginan-keinginan duniawi. Ini adalah potret ulama su yang disampaikan oleh penulis dan juga disampaikan oleh ulama-ulama kita untuk supaya kita berkaca. Apakah saya yang dibilang ini? Jangan-jangan saya. Jangan-jangan selama ini tindakan saya itu salah. Saya termasuk golongan ulama su. Pintar menyampaikan nasihat ini, pintar menyuruh kepada sholat tahajud, sholat duha. Tetapi untuk sholat tahajud masih malas-malasan dirinya sendiri. Jangan sampai kita yang disinggung oleh para ulama-ulama kita, oleh penulis. Maka kelompok ketiga inilah yang disampaikan adalah kelompok yang binasa. Di dunia dan juga di akhirat. Maka nasihat yang ketiga
yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali adalah pengalaman orang lain itu adalah pelajaran berharga bagi diri kita. Maka lihatlah 3 keadaan para penuntut ilmu. 3 keadaan para penuntut ilmu ini. Kemudian berkacalah dengan diri kita sendiri. Bandingkan diri kita dengan mereka. Ada di manakah posisi kita? Apakah kita termasuk di kelompok yang pertama, para pemenang, atau kelompok yang kedua, kelompok yang beresiko, atau wal-iyazubillah, kelompok yang ketiga, kelompok yang hancur, kelompok yang binasa. Jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok kedua dan kelompok ketiga. Berusahalah kita untuk selalu memperbaiki diri agar bisa menjadi kelompok yang pertama, yang menjadikan setiap amal perbuatan kita itu, ilmu yang kita miliki adalah wasilah, alat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan-kebaikannya di dunia kepada kita, saat kita berusaha ikhlas mengamalkan setiap ilmu yang kita ketahui, ingat bahwa itu adalah bonus yang Allah berikan kepada kita, dan di lain sisi adalah ujian. Apakah kita akan terpengaruh dengan silaunya dunia, atau kita tetap fokus kepada tujuan kita, mencari ridho dan juga surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita termasuk di antara orang-orang yang selalu mau mendengarkan kebaikan dan selalu berusaha memperbaiki diri dan mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga hati kita agar bisa ikhlas dalam beramal, agar setiap amalan kita itu kita tujukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan kita ke dalam barisan para sahabat-sahabat Nabi ketika di hari kiamat nanti. Ingat bahwa amal perbuatan manusia itu dilihat dari akhirnya. Maka jangan kita pernah terlena dengan amal ibadah kita saat ini. Di saat kita sholatnya sudah alhamdulillah baik, puasanya baik, sedekahnya jalan, jangan kita terlena dengan hal itu. Di lain sisi kita melihat ada saudara kita yang mungkin masih malas-malasan sholatnya, mungkin masih malas-malasan puasanya, dan timbul dalam hati kita, saya lebih baik dari dia. Jangan sampai seperti itu. Tidak ada yang menutup kemungkinan ketika orang yang kita anggap lebih buruk dari kita, tetapi Allah balikkan keadaan hidupnya dan Allah jadikan dia istiqomah sampai mati. Di lain sisi, Allah membalikkan keadaan kita yang sebelumnya baik menjadi tidak baik dan Allah matikan dalam keadaan sul khotimah wal iyazubillah. Maka jangan pernah kita terlena dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini. Tetapi teruslah berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang ikhlas dan istiqomah sampai mati. Sambil terus mengajak orang-orang di sekeliling kita, saudara-saudara kita yang mungkin masih terlena dengan dunia, yang mungkin masih belum memahami ilmu agama dengan baik. Mengajak mereka untuk bisa sama-sama satu jalan, satu frekuensi menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, sekian apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menguatkan hati kita untuk bisa on the track di atas jalan yang Allah ridhoi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan hidup kita dengan penutup yang baik, dengan akhir yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.